Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, mari kita membangun ibadah minggu ini di rumah kita masing-masing. Dan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah minggu ini. Dan marilah kita mengikuti ibadah minggu ini dengan penuh sukacita dan penuh hikmat. Kami atas nama Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu warga jemaat yang dalam kurun waktu sepekan ke depan merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa ibadah minggu pagi ini merupakan ibadah penutupan bulan Kespel. Dan ada beberapa agenda gerejawi yang perlu kami sampaikan bahwa nanti tanggal 28 Juni, hari Minggu yang akan datang itu merupakan ibadah pembukaan bulan keluarga. Kemudian untuk tanggal 12 Juli itu kita akan memasuki pembukaan Pekan Hari Raya Persembahan tahun 2020 yang pertama. Jadi hari Minggu tanggal 12 Juli merupakan ibadah pembukaan Pekan HRP, kemudian tanggal 19 Juli merupakan ibadah penutupan Pekan HRP. Terkait dengan itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu warga jemaat, mulai saat ini mari kita mempersiapkan diri. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kita menyambut Hari Raya Persembahan nanti. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan marilah Bapak Ibu warga jemaat, mari kita memasuki di dalam ibadah kita pada minggu pagi ini, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 314, ayat yang pertama dan keempat. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan
syukur bagi Tuhan, pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia, pujilah sumber hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini mari kita akan bersama masuki ibadah bersama dengan kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh, dan hendaknya setiap hati kita menyatakan yang demikian. Ibadah hari ini di dalam ibadah Minggu dan penutupan bulan kesaksian pelayanan tahun 2020, kami lakukan hanya di dalam anugerah dan rahmat pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di tengah situasi dan kondisi kehidupan kita masing-masing, tentu kita menyadari akan ketidaksempurnaan dan kita menyadari akan segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama tunduk di dalam penyesalan dan penyerahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sang sumber kehidupan dan pemilik kehidupan kami. Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kasih dan rahmat Tuhan boleh kami hayati dan boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Pada saat ini kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menuntun kami bersama di tempat tinggal kami masing-masing. Di dalam kami boleh bersekutu bersama bersehati. Kami boleh menaikkan syukur kami bersama pada hari ini. Bapa Surgawi, kami juga menyadari akan segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu, akan ketidaksempurnaan kami, atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunkanlah kami ya Bapa, karena seringkali kami melangkahkan kaki kami sendiri dan kami mau mengandalkan kekuatan kami manusia. Ternyata kami tidak mampu ya Bapa. Tolonglah kami di dalam kasih dan rahmat-Mu, sehingga kami boleh menerima pengampunan-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin diperbarui hari lepas hari. Atas dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, dan seringkali kami mengecewakan orang-orang di sekitar kami, dan bahkan melukai hati mereka, terlebih lagi melukai hati Tuhan. Ampunkan kami Bapa. Kami serahkan di tengah wabah COVID-19 ini, segala pergumulan kehidupan kami, segala persoalan kehidupan kami, kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Engkau menolong bangsa dan negara kami, Engkau juga menolong gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan kami ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 bait pertama dan kedua, berserah kepada Yesus. Ku percaya, ku
kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya pada pagi hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat yang 24 sampai 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kasih dan karunia yang kuberikan ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berucap syukur dan terima kasih atas kesemuanya itu ya Tuhan. Karena bimbing dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami bisa berkumpul dan untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan sucikan hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dengan kami renungkan hanya seturut dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa terkhusus Bapak Pendeta Koko yang hendak menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Turunlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa roh hikmat bisa menuntun dalam Bapak Pendeta Koko. Ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dari ibunya mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman-Nya dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 bait yang pertama dan yang ketujuh, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan di rumah masing-masing? Hampir 3 bulan kita beribadah di tempat kita masing-masing. Kiranya panjenengan tetap sehat, kiranya keluarga juga tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama mengumuli kebenaran firman Tuhan. Di tengah fenomena yang saat ini sedang marak, yaitu wabah COVID-19, kita juga seringkali melihat tayangan di televisi, di media sosial, fenomena yang terjadi. Salah satunya, kalau kita melihat fenomena ini, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Mari kita saksikan. Dua setan enggak kuat. Dua setan enggak kuat. Iya, Bapak Ibu Saudara, saat kita melihat fenomena yang terjadi seperti di dalam video tadi, bagaimanakah pendapat kita masing-masing? Ya,
setiap orang pasti bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini, adanya protokol kesehatan dan upaya mencari antivirus COVID-19 selalu diupayakan dan bahkan selalu diinfokan oleh medis dan paramedis. Tujuannya supaya banyak orang semakin sadar akan lingkungannya. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat reaksinya. Bagaimana reaksi pasien, bagaimana reaksi masyarakat. Bagi masyarakat dan pasien yang terindikasi wabah COVID-19 yang memiliki respon positif, maka mereka akan bersama-sama berusaha untuk sembuh. Mereka yang sakit menjadi sembuh. Mereka menjaga kepribadi mereka dan juga keluarga mereka. Tapi apa yang terjadi jikalau mereka ternyata tidak peduli? Responnya negatif dan sehingga mereka memiliki resiko yang tinggi terhadap kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bayangkan bersama bagaimana jika para tim medis dan paramedis itu merahasiakan protokol kesehatan. Diam-diam saja wes, enggak usah diberitahu bagaimana cara menjaga kesehatan. Tentu akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, medis dan paramedis telah menginformasikan, menghimbau dan mengharap kesadaran masyarakat supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir dan berlalu. Namun kembali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, semua kembali kepada kesadaran setiap pribadi dan juga kesadaran masyarakat. Jikalau dipaksakan sekalipun, maka tentu akan terjadi seperti klip yang kita lihat tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini senada dengan bacaan kita, tugas, panggilan, perutusan kita pada saat ini. Teks kita hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara menyampaikan tentang pesan perutusan untuk mewartakan kabar sukacita di dalam hidup. Panggilan dan perutusan kita tentu tidaklah mudah karena banyak tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut bacaan kita hari ini menurut ayat 26, 28 dan 31 disebutkan, jangan takut karena Allah beserta kita. Jangan takut, kata jangan takut diulangi sampai 3 kali. Hal inilah yang hendaknya memberikan kekuatan di dalam kita bersaksi dan melayani Tuhan. Dalam bersaksi, maka kita diharapkan melakukannya dengan bijak dan tulus, karena ada ketakwaan kita kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kata takwa itu. Takwa dari bahasa Aram yang diartikan takut dengan sikap hormat kepada Allah. Kalau kita merujuk pada ayat 31 dan 38, Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas ditunjukkan di sini, disebutkan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas ditunjukkan di situ bagaimana sikap dan hormat kepada Allah itu melebihi dari apapun di kehidupan kita ini. Sehingga sikap takwa itu terwujud dengan mengutamakan Allah di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, artinya bahwa hidup kita hendaknya jadi semakin wujud nyatakan penampakan Allah di tengah kehidupan yang nyata ini. Sehingga kehidupan kita senantiasa mencerminkan sikap kepribadian Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu maka kita diingatkan supaya bahwa kita tidak perlu ragu untuk bersaksi dan melayani. Allah beserta dengan kita. Kita jangan was-was dan jadilah takwa di dalam hidup ini. Dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita memiliki panggilan dan perutusan untuk mewartakan kabar sukacita. Atau biasa disebut dalam kehidupan orang Kristen disebut dengan penginjilan. Penginjilan dalam arti yang berangkat dari kata Injil yaitu kabar baik. Jikalau artinya adalah kabar baik, maka mewartakan kabar baik tentu dengan cara yang baik pula. Jikalau kabar baik itu diwartakan dengan cara yang tidak baik, maka tidak menjadi kabar baik, tidak menjadi kabar sukacita. Salah satu yang patut kita ingat adalah sikap Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dengan seluruh kehidupannya itu telah menjadi kesaksian yang sempurna. Tuhan Yesus tidak perlu banyak berkata-kata, tapi dari sikap hidup Tuhan Yesus sudah menunjukkan kesaksian yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 14 dan yang ke-23 itu menarik kalau kita membacanya. Disebutkan mulai di ayat 14, Bapak, Ibu, dan Saudara, disebutkan demikian. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju selai, kasut dan tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jikalau mereka layak menerimanya, salammu turun di atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakinya. Maaf, ayat yang ke-14. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-23 disebutkan demikian. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, dan seterusnya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, wujud nyatakan kesaksian iman itu tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan. Jikalau orang yang menerima kabar sukacita itu menolak, maka tentu kita tidak perlu memaksakannya. Dan bahkan kita tidak perlu memaksa untuk diri kita mau menjadi martir. Tidak perlu juga memberikan iming-iming atau bahkan memberikan tipuan. Contohnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang sering kita dengar di media sosial atau bahkan di dunia nyata. Seringkali ada ungkapan, ayo kita jadi Kristen supaya kita bebas dari derita, kita bebas dari petaka, umur kita panjang, hidup kita kaya raya, jauh dari penderitaan dan seterusnya. Omong kosong. Itu hanya bualan semata. Bahkan juga memberikan ketakutan. Kalau kamu tidak menerima Tuhan Yesus hari ini, jangan-jangan nanti malam maut akan menjemput kamu. Orang akan menjadi takut. Dia mau mengenal Tuhan, dia mau menjadi Kristen karena ketakutan. Tentu bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita ingat seperti yang di awal tadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa informasi itu sudah diberikan, himbauan supaya masyarakat pribadi memiliki kesadaran. Sekalipun orang dipaksa sedemikian rupa tapi tidak berangkat dari kesadaran dirinya, keterpanggilan hidupnya, maka itu akan menjadi sia-sia. Seperti klip yang tadi kita lihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu ini adalah penutupan bulan kesaksian pelayanan tahun 2020. Bapak, Ibu, Saudara, bukan berarti bahwa tanggung jawab di dalam bersaksi dan melayani selesai. Tidak. Di dalam penutupan bulan kesaksian pelayanan, kita hanya diingatkan bahwa sudah 1 bulan ini kita menghayati bulan kesaksian pelayanan, walaupun tidak semeriah biasanya. Namun kita menjadi ingat ada momentum bahwa kita harus senantiasa melakukan kasih, memberlakukan pelayanan dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kesaksian iman di dalam hidup tentu senantiasa boleh kita wartakan di dalam hidup ini, supaya orang lain menjadi tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah itu mudah? Tidak.
Hal itu tidaklah mudah karena seringkali kita menghadapi tantangan. Mewartakan kabar sukacita, firman Tuhan, seringkali kita mendapatkan penolakan. Bahkan kita seringkali dimusuhi, dan bahkan kita bisa diadili. Dan lebih jauh lagi mungkin kita menghadapi resiko untuk dibunuh. Seperti di ayat 21 dan 22a disebut demikian. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itulah tantangan real di dalam mengikut Tuhan, di dalam bersaksi akan kemuliaan Tuhan. Tapi kita diingatkan jangan takut. Seperti di ayat 26 disebutkan jangan kamu takut terhadap mereka. Lalu di ayat yang ke-28 disebutkan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan seterusnya. Lalu di ayat 31 disebutkan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ menunjukkan ada kasih Allah dan penyertaan Allah di dalam hidup. Sehingga di ayat 39 adalah wujud spiritualitas Kristen tentang supaya sebagai umat Kristen kita senantiasa mau mengimitasi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mengimitasi Tuhan Yesus tidaklah mudah karena kita harus berfokus senantiasa kepada sikap hidup Tuhan Yesus. Hal inilah yang berharga, yaitu meneladan sikap Kristus di dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian iman itu adalah pewartaan kabar sukacita. Pewartaan kabar sukacita itu jikalau mau diterima boleh, tapi jikalau mau ditolak tidak apa-apa. Tetaplah bersemangat di dalam bersaksi dan melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami akan panggilan hidup kami untuk tetap bersaksi dan melayani sekalipun sulit, sekalipun banyak tantangan. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami takut. Mampukan kami untuk setia di dalam wujud nyatakan kabar sukacita itu di tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, puji syukur karena bulan kesaksian pelayanan tahun 2020 boleh kita lalui bersama. Ini hanya sebagai momentum supaya kita boleh tetap bersemangat. Di hari ini kita menutup bulan kesaksian pelayanan dan nanti akan ditayangkan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan bersama dan akan disampaikan oleh panitia bulan kesaksian pelayanan tahun 2020 yang demikian. Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia. Di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Mohon Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, marilah kita mengikuti yel-yel sebagai berikut. Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Bersaksi, yes. Melayani, yes. GKJW, yes, yes, yes. Demikian yel-yel yang sudah kita lakukan. Ini semuanya merupakan rangkaian kesetiaan kita sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang berada di Kedung Kandang. Salam, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Majelis Jemaat, dan warga jemaat yang ada di wilayah pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Izinkanlah pada kesempatan hari ini kami atas nama Ketua atau Panitia Gospel menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat maupun warga yang ada di luar jemaat yang senantiasa sudah ikut ambil bagian di dalam berpartisipasi dalam rangka gospel, kesaksian dan pelayanan tahun 2020 yang telah kita lakukan dari bulan Mei sampai bulan Juni saat ini. Dalam hal aksi sosial yang kita laksanakan, baik untuk informal maupun eksternal, warga jemaat maupun warga di luar jemaat, kiranya menjadi jalan berkat bagi kita semuanya. Semoga di tahun yang akan datang semakin menjangkau di banyak orang. Gospel tidak berhenti sampai saat ini. Akan tetapi kesaksian dan pelayanan bisa berjalan sampai pada akhir hayat. Jangan lupa kita tetap melaksanakan 4 sehat 5 sempurna sebagai semangat juang di dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, kita senantiasa memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Kita bisa melakukan ibadah di rumah, bekerja di rumah, serta yang terakhir kita makan cukup dan istirahat cukup. Yang pada akhirnya kegiatan gospel kali ini kita bisa akhiri. Dan dalam nama Yesus Kristus, panitia gospel telah berakhir dan kita nyatakan ditutup. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Ku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan, aku senantiasa menjadi saksi Tuhan.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan. Sebelumnya kita dasari di firman Tuhan demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keinginan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah kamu sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Mari kita persembahkan sambil diiringi lagu Kidung Jemaat 335. Manusia yang melukku menaburkan ini, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata negara, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata negara, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita bersyafaat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur, Tuhan menyertai kami di dalam membangun ibadah kami bersama-sama bersatu hati. Sekalipun kami tidak dalam satu ruangan, namun kami percaya Tuhan menyatukan hati dan pikiran kami. Bersama seluruh umat Tuhan, baik yang ada di GKJW Jemaat Kedung Kandang, dan maupun yang di tempat lain, kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami sehati bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan tuntun di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di tengah keluarga dan di tengah situasi pelambatan ekonomi, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuntunan Tuhan boleh semakin menguatkan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini senantiasa boleh wujud nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa
untuk pengelola persembahan, pengguna anggaran, dan juga setiap orang yang Tuhan berikan anugerah untuk boleh bersama ambil bagian di dalam ungkapan syukur ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan hari ini, baik penatua, diaken jemaat Tuhan, pelayan organis, pandu puji, multimedia, dan juga karyawan gereja. Tuhan memberkati di dalam anugerah-Mu. Kami juga teringat akan warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan berbeban berat. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Suprapto Adi Josio yang saat ini masih tetap menjalani perawatan dan juga proses cuci darah. Kami juga berdoa untuk Bapak Andoko yang ada di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Suryanto yang ada di rumah, Bapak Sukat dan Ibu Sukat Paiman, Bapak Subroto yang saat ini juga sedang menjalani proses perawatan di rumah, dan juga kami berdoa untuk Ibu Lulu Koirul Joko Wahyudi. Kami berdoa untuk Bapak Andri Subandi dan juga Ibu. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumarah yang masih menjalani proses kemoterapi. Kami berdoa untuk Ibu Christine Mayani. Kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito yang juga menjalani proses kemoterapi. Kami berdoa untuk Ibu Sundari. Kami berdoa untuk Ibu Yoyo yang dirawat di rumah dan di dalam proses pemulihannya, dan juga anak yang terkasih, anak melati yang saat ini sedang menjalani perawatan dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan berbeban berat. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Kekuatan, pengharapan, dan juga pemulihan yang berasal dari Tuhanlah yang memampukan kehidupan saudara-saudara kami ini untuk boleh tetap ada di dalam rengkuan kasih Tuhan. Mampukan kami sebagai bagian dari warga jemaat Tuhan untuk boleh saling menopang, saling mendukung di dalam doa dan juga di dalam dukungan moral. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap warga sepuh Adi Yuswo, kiranya Tuhan berkati di dalam kesehatan dan juga di dalam kehidupannya. Dan juga untuk anak-anak kami yang sudah beberapa waktu ini tidak bisa bersekolah minggu, kami menyerahkan anak-anak kami yang mulai dari balita, batita, dan juga yang di pratama, madya, remaja, biarlah semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Rekan-rekan, anak-anak pemuda, biarlah tetap Tuhan jagai sehingga kami boleh tetap bersekutu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan untuk 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan berkati. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari
Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita undur dari ibadah ini, kita melanjutkan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini dengan tetap setia dan melayaninya. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mohon berkat-Nya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh menjalani ibadah bersama. Kuatkan hati kami, teguhkanlah pengharapan kami, supaya wabah COVID Corona ini boleh segera berlalu, kehidupan perekonomian kami boleh dipulihkan. Kuatkan dan teguhkan kami melalui berkat Tuhan. Segala anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi. Demikian Bapak Ibu, jalannya ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.